Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffana ala millatihi sallallahu alaihi wasallam wa a'idna min mudillatil fitan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa ja'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersua kembali, berjumpa, dan tentunya di dalam keimanan dan bukti keimanan itu kita hadir di masjid Pondok Pesantren Iman Ilmu Amal demi untuk menuntut ilmu ta'allum. Artinya innamal ilmu bit ta'allum, ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Dan tentunya menuntut ilmu itu suatu keperluan dan sesuatu ibadah. Banyak orang menganggap ibadah itu sholat, puasa, zakat. Manakala kalau dibilang menuntut ilmu, tidak. Justru menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Bahkan menuntut ilmu juga adalah barometer sah atau tidaknya ibadah sholat kita. Dari mana kita dapat itu? Dari ilmu. Puasa kita, dari mana kita dapat? Dari ilmu. Oleh sebab itu, menuntut ilmu pun adalah fardu, dan fardu itu fardu ain juga. Ya. Dan tentunya pahalanya cukup besar. Jadi duduk kita di sini tidak sia-sia. Jadi duduk kita di samping duduk niat i'tikaf, karena ini sudah masjid. Kemudian juga kita niat niat thalabil ilmi. Baiklah, para ustadz-ustadz. Nah, ini bukan tanggung-tanggung, ini ustadz-ustadz ini yang kita hadapi. Para ustadz-ustadz, tetamu kami, tentunya para ustadz-ustadz grup muzakarah kita, bukan mengajari atau menggurui, tapi muzakarah kita yang kami muliakan, saya hormati, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita sepakati tadi, maka kita lanjutkan saja ke halaman 49 ya. Terus kita baca al-ahkamus syar'iyyatu. Al-ahkamus syar'iyyatu, hukum-hukum syara' atau hukum-hukum syara' lah. Ternyata hukum itu sebenarnya ada 3. Ada hukum syara', ada hukum akal, ada hukum adat. Hukum syara' penentunya adalah asy-syari' yang mensyariatkan, musyarri' yang mensyariatkan. Siapa al-musyarri'? Yang mensyariatkan adalah Allah dan Rasulnya. Maka hukum berarti ketetapan, keputusan. Ketetapan, keputusan siapa? Allah. Sesuatu itu boleh, atau sesuatu itu wajib, sesuatu itu haram, sesuatu itu sunnah, sesuatu itu makruh, sesuatu itu mubah. Ini hukum syara'. Kalau nanti hukum akal itu adalah ketetapan, keputusan akal. Namun akal itu Allah yang cipta, Allah yang sudah konsep seperti itu. Manakala yang hukum yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat adalah ketetapan adat. Adat itu apa? Kebiasaan. Bukan adat maksudnya adat orang Jawa, orang Mendeling, orang Melayu, Melayu Tanjung Balai, bukan begitu. Tapi adat yang dimaksud adalah sistem Allah menciptakan, mengadakan sesuatu itu. Sistemnya apa? Kalau kita lapar, makan. Nah, kalau kita sakit, berobat. Kan begitu.
Apabila dimakan obat, insya Allah sembuh. Bukan pasti, insya Allah sembuh. Ini namanya hukum adat. Yaitu barometernya adalah hukum adat ini, barometernya, ukurannya adalah karena selalu terjadi. Begitu sistemnya. Ya, berulang-ulang terjadi. Nah, apabila api kita dokatkan ke kertas, kita bakar. Itu sistem seperti itu. Tapi siapa yang membakar, siapa yang menyembuhkan, siapa yang mengenyangkan? Tentu ini adalah kalau orang yang beriman maka dia bilang Allah. Nah, disinilah hukum adat ini sebenarnya menjadi ujian bagi kita. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau ditipu oleh mata kita ataupun ditipu oleh perasaan kita? Kenapa saya bilang ditipu? Lah Ustaz, memang aku habis makan kan konyang. Lah Ustaz, aku habis minum kan memang hilang hausku. Nah, hilang dahagaku, hausku. Nah, itu sebenarnya perasaan saja. Hakikatnya apakah memang air itu yang mengenyangkan? Nasi itukah yang mengenyangkan? Panadol itukah menyembuhkan? Maka saya katakan begitu. Jawabannya adalah di sini keimanan. Kalau keimanan, maka Allah lah kita katakan yang mengenyangkan, Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah, Allah lah yang menyembuhkan. Namun sistemnya dia Allah buat begitu. Oh tidak berhasil, bekerja sungguh-sungguh. Oh tidak kaya kita, bekerja sungguh-sungguh, menabung, ya begitu. Maka yang dimaksudkan di sini bukan hukum yang dua tadi, bukan hukum akal, bukan hukum adat, tapi hukum syara, ya. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab kita ini Asy-Syaikh Al-Kaf, ya. Yang qasimul hukmu asy-syar'iyyu ila qismaini. Hukmin syar'iyyin taklifiyyin wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin. Ya. Terbahagi hukum syara'. Minta maaf, saya selalu mengartikannya begitu. Sebenarnya hukum syara' terbagi, begitulah. Tapi tidak cocok. Kita kan tidak mengartikan mana yang arti terbagi itu. Yang qasimu. Nah, maka terjemahannya nanti, kalau terjemahan buku ini bukan lagi terbahagi ilmu hukum syara', bukan begitu, tapi hukum syara' terbagi. Nah, kita tidak, kita ikuti saja konsep ataupun metode, atau kita bilang uslub orang Arab, ya. Kalau yang qasimu artinya terbagi. Al-hukmu hukum, as-syar'iyyu hukum syara'. Ila qismaini, kepada dua bagian. Hukmin syar'iyyin taklifiyyin, hukum syara' taklifi. Taklifi ini tugas, penugasan atau kok bahasa apanya, pembebanan. Ya, jadi kita biarlah taklif itu penugasan. Wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin, dan hukum syara' wad'i. Apa wad'i ini? Cocoknya kita baca saja, nanti ke bawah akan ada definisinya masing-masing, ya. Dan hukum syara' wad'i. Baik. Al-hukmus syar'iyyu at-taklifiyyu. Al-hukmus syar'iyyu at-taklifiyyu huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina. Hukum syara' taklif yang penugasan, huwa dianya, khitabullahi, minta maaf, khitabullahi. Apa khitabnya? Allah, khitab itu artinya sasaran, tujuan, objek, ya. Khitabullah, apa bahasa ini? Sasaran Allah, atau Allah menunjukkan oleh Allah, gitu. Allah tujukan
Ya. Khitabullah, Allah menunjukkan, Allah Ta'ala maksudnya, al-muta'alliqu, yang berkaitan atau yang bergantung, berkaitanlah eloknya, bi af'al, dengan perbuatan, al-mukallafin, manusia. Sebenarnya kalau mukallaf itu bukan hanya manusia saja ya, nanti ada jin. Tapi yang dimaksud mukallafin di sini manusia yang macam mana? Islam, baligh, berakal, salim, sejahtera, anggota apa nih? Matanya tak buta, kemudian pendengarannya tak tuli, kemudian dia tidak bisu. Ya. 4 syarat mukallaf nanti ya, 4 syarat mukallaf. Islam, baligh, berakal, satu lagi salim, apa, sejahtera, anggota yang bisa menerima hukum Allah itu. Ya. Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin, dan terbahagi ia hukum syara itu ila kepada khamsati, 5 aqsamin, macam atau 5 bagian. Aqsam, bagian. Al-fardi was sunnati wal harami wal makruhi wal mubahi. Ya. Kenapa saya baca al-fardi? Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin, al-fardi was sunnati wal harami wal makruhi wal mubahi. Kenapa Ustaz tak al-fardu? Kenapa Ustaz akhir? Apa i'rabnya al-fardi? Dari yang global diperincikan, badal ba'di min kulli, ya kan? Badal ba'di min kulli. Badal dari mana? Khamsati. Maka yang qasimu ila khamsati, ya, terbahagi ia hukum syara itu kepada 5. Jadi khamsati barisnya apa? Baris bawah. Maka al-fardilah badal ba'di min kulli. 5 katanya. 1 fardu, 2 sunnah, 3 haram, makruh, mubah. Maka biasanya begitu. Asal sudah dari yang global diperincikan, maka yang perincian itu adalah badal ba'di min kulli. Maka kalau dia badal, mengikut bagaimana baris yang dibadalkannya itu, yang digantikannya itu. Ini bukan badal haji ya. Badal umrah. Okay. Ini ada yang punya travel ini, Ustaz nih. Ustaz apa tak datang ya? Ustaz apa? Kaya ya. Iya, betul. Dia ceramah hebatnya. Oke. Baik, kita teruskan. Jadi badal ba'di min kulli. Jadi al-fardi was sunnati wal harami wal makruhi wal mubahi. Betulnya itu Ustaz apa? Ustaz Yazid. Ustaz Yazid ni Masya Allah, nahu kuat. Wahia kama qala fiha al-imamu ibnu Ruslana. Wahia kama qala fihal imamu ibnu Ruslana fi manzumatihi al-mubarakati Safwati Zubadi. Wahia, dan dianya apa itu? Dianya pembagian hukum syara' itulah yang 5. Kama sebagaimana qala berkata fiha padanya, pada pembagian itu tadi, oleh Imam Ibnu Ruslan pada syairnya, kira-kira begitu. Manzumatihi itu syairnya ataupun sajak atau apalah kita menurut kita, al-mubarakah, yang diberkati.
Nama kitabnya apa? Safwatiz Zubad. Minta maaf, kadangkala tak sodap kita mendengar mengartikan seperti itu, ya kan? Nah, udahlah Ustaz, buat saja arti maksud ataupun arti tujuan. Tapi kita kan hendak mempraktekkan ilmu nahu ke dalam terjemahan kita. Maka oleh karena itu kita buatlah seperti itu. Bisa saja kita buat arti yang tujuan. Jadi arti tujuan itu langsung saya tak pakai apa namanya. Tapi itulah kalau saya, metode saya masih tetap yang lama lah. Macam guru-guru dulu mengartikan. Bukan karena kita tidak bisa buat yang maksud dengan bahasa Indonesia yang lengkap begitu ya. Tapi takut nanti kita tak sesuai dengan ilmu nahu yang kita amalkan. Dan dianya sebagaimana berkata padanya ya oleh Imam Ibn Ruslan pada syairnya yang diberkati, itulah Safwatiz Zubad. Dan ini juga begitu ya, kalau ada seperti Ibnu Ruslan seperti ini, Al-Imamu Ibnu Ruslan, itu pun Ibnu itu menjadi apa? Badal. Tapi kalau ini badal syai' minas syai'. Oke. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu. Hukum-hukum syara Allah sab'un tuqsamu. Jadi asal usulnya tuqsamu sab'un, dibagi kepada 7 atau 7 bagian lah. Sab'un tuqsamu, 7 yang dibagi, begitu ah. 7 bagian. Al-fardu fardu, wal mandubu sunat, wal muharramu haram. Ar-rabi'ul makruhu, yang keempat adalah makruh. Thumma ma ubih, kemudian mubah. Kemudian ma ubih itu sesuatu, ma itu sesuatu yang dibolehkan atau mubah, sesuatu yang mubah. Wasadisul batilu waqtim bis sahih, dan yang keenam adalah batal waqtim bis sahih, dan penutupnya adalah sahih. Jadi kenapa dimasukkan pengarang? Kita tengok catatan kaki nomor 1. Adkhalan nazimu al-batila was sahiha dimnal ahkamis syar'iyyah taklifiyah, wa hadha ra'yun marjuh, wal masyhur adamu sumulil hukmi taklifi lil khitabil wad'i wa huma minal khitabil wad'i. Jadi pengarang syair itulah Ibnu Ruslan pada Safwatuz Zubad tadi, kitabnya bagus, kitab ini ya, memasukkan sahih dan batil, padahal sahih dan batil itu pembahagian hukum syara' wad'i, bukan taklifi ya. Tapi bisa saja, boleh saja dimasukkan karena pendapat ini adalah ra'yun marjuh. Pendapat yang dimarjuhkan. Jadi tapi tak kuatlah kalau yang rajihnya was sahih wal masyhurnya ada musumulil hukmi taklifi. Kalau yang masyhur bahwa hukum taklif, pembahagian sahih dan batil itu 2 bagian, ini bukan dalam taklifi tapi dalam wad'i. Begitu. Jadi ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu. Ar-rabi'ul makruhu thumma ma ubih, was-sadisul batilu waqtim bis sahih. Ini ilmu arud lah ini, mengatur-ngaturnya ya. Timbangan apa ini udah lupa kita ya. Entah mafailu atau apa. Bahar apa namanya, Allah. Padahal ilmu itu sangat bagus ya. Maka
di Mustafawiyah masih ada ilmu arud. Ini kita tak tahulah, moga-moga ditolong Allah Subhanahu wa taala bisa kita munculkan balik ilmu arud itu, karena itu sangat penting ya, membuat syair dalam bentuk bait syair bahasa Arab yang kaedah-kaedahnya tentu di dalam ilmu arud dan qawafi. Baik, al-fardu lughatan nomor 1. Al-fardu lughatan an-nasibu wal lazim. Al-fardu, definisi fardu lughatan secara bahasa. Secara bahasa. Apa? An-nasibu, bahagian. Wal lazimu, kemestian. Oleh sebab itu, di dalam ilmu faraid ada namanya ashabul furud atau sahibul fardi, yaitu kelompok atau ahli waris yang mempunyai bagian khusus tertentu. Disebutkan dalam Al-Quran setengah, ya, 1/4, 1/8 dan seterusnya, 2/3 dan seterusnya. Artinya itu namanya fard, artinya an-nasib, bahagian. Wal lazim, tentunya lazim ini suatu kemestian ataupun yang wajib. Wasar'an, itu secara lughat bahasa. Wasar'an, dan secara syara' pula, istilah syara'. Apa itu? Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Sesuatu yang menuntut akannya oleh syari'. Syari' ini berarti siapa? Allah atau Rasulnya, atau hukum syara' lah kita bilang. Talaban jaziman, tuntutan yang mesti, putus, jaziman, putus. Hukmuhu, hukumnya, yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, diberi pahala. Yuthabu, thawab, diberi pahala. Fa'iluhu, yang memperbuatnya. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan disiksa yang meninggalkannya. Muradifatuhu, sinonimnya. Khamsatun, ada 5. Wahyal maktub, yaitu yang diwajibkan. Maktub itu yang diwajibkan, yang ditulis ya. Oleh sebab itu dalil tentang salat dalam Al-Quran wajib, termasuklah maktub. Apa? Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ya. Kan kitabam mauqut, yang diwajibkan, yang dituliskan, yang ditetapkan lah, kita bilang maktub. Wal wajibu, wahia al maktubu wal wajibu, sinonimnya apa? Maktub, wajib. Warruknu wal lazimu al mutahaddimu, apa deh? Al mutahaddimu, ya, al mutahaddim, artinya al lazim tuh yang mesti, mutahaddim pun yang mesti juga, pasti ya. Ini kira-kira sinonim lah, lafaz yang serupa dengan maksud dan tujuan, ya, berbeda-beda lafaznya tapi tujuannya adalah itu saja. Oke. Baik, sebelum kita masuk sunnah, yang disebutkan muallif pengarang kitab kita ini definisi yang biasanya kita lihat di usul fikih. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Memang ini kadangkala ini penting kita masukkan.
Sebagaimana yang di usul fikih, gabungkan dengan yang di fikih. Kalau di fikih pula biasanya apa? Kullu ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu bitarikuhu. Sesuatu yang atau tiap-tiap yang diberi pahala orang yang memperbuatnya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Agak-agaknya kadangkala definisi yang seperti ini kalau kita tanya anak kita ataupun anak kecil, apa yang dimaksud dengan wajib? Sesuatu yang apabila diperbuat berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau digabungkan dengan definisi usul fikih agak lebih tegas. Maka Syekh pengarang kitab kita ini adalah digabungkan. Saya pun selalu saya sebut kalau mengajar di masjid-masjid, saya gabungkan. Apa yang dimaksud dengan wajib? Kalau saya ubah kepada bahasa Indonesia yang sempurna, saya katakan apa? Wajib adalah perintah yang mesti buat. Nah inilah perintah yang mesti buat. Berarti tak ada tawar-menawar, tak ada tawar-menawar. Sebab nanti kalau sunnah perintah juga, perintah yang longgar. Baru kita definisikan macam fikih. Kalau buat dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi agak tegas dia. Talab apa? Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Yaitu perintah yang mesti dibuat. Talaban jaziman itu pasti, artinya putus, tidak ada tawar-menawar. Perintah yang mesti dibuat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Maka hukumnya apa kata Syekh ini? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Digabungkannya definisi usul fikih dengan fikih. Karena kalau tak digabung seolah-olah bukan berarti apa, bukan tak benar ya. Jangan ada beranggapan bahwa kita bilang takkan di buku fikih itu tak benar Ustaz. Maksudnya ketegasan itu nanti akan kita jumpai nanti kepada yang lainnya, kepada sunnah begitu. Macam tadi kita tanya anak-anak kita bilang apa maksud, apa anak-anak sekolah kita tanya apa yang dimaksud dengan wajib? Yaitu kalau buat dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau kita mulai dengan perintah yang mesti buat, tak ada tawar-menawar, jazim, putus, maka dalam benak orang yang mendengar, maka perintah pasti tak ada tawar-menawar. Jadi ketegasan itu ada di situ. Maka tak salah, cantik definisi ini, Masya Allah ya. Oke, baik, kita teruskan kepada yang kedua, sunnah. As-sunnatu lughatan at-tariqatu. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Wa syar'an, dan secara syara' atau istilah fikih atau istilah syara', ma talabahu syari'u talaban ghairu jazimin. Sesuatu yang menuntut akannya oleh syari' Allah dan Rasulnya, talaban ghairu jazimin, tuntutan yang tidak putus. Hukmuhu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikuha. Yusabu fa'iluhu imtisalan, diberi pahala si orang yang memperbuatnya, imtisalan karena dia menjunjung perintah, melaksanakan perintah, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak disiksa orang yang meninggalkan.
Muradifatuha, sinonimnya, kata yang serupa, mirip-mirip. Sab'atun, ada 7. Al-mandubu, sunat juga itu maksudnya. Wal mustahabbu, wal hasanu, wal muraghabu fihi. Muraghab ini yang dianjurkan lah, atau yang digemari, begitu. Muraghab fihi. Jadi bahasa Arab ini sangat kental ya, kayu. Dan dia berbeda-beda. Kalau berbeda huruf yang setelahnya nanti lain maknanya. Ini kalau muraghab fihi artinya apa? Yang digemari, yang disarankan. Tapi kalau muraghab an, oleh sebab itu an-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnah. Faman lam yarghab faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tak suka kepada sunnahku. Jadi raghiba an, itu udah tak suka mananya. Raghiba fi lain, suka, ya. Jadi masya Allah, dengan hanya huruf saja. Oleh sebab itu ada disertasi tesis tentang huruf-huruf nih, huruf makna, ma'anil huruf. Bahkan sebenarnya di usul fikih ada itu ma'anil huruf, terutama dalam kitab usul fikih yang karangan Imam ada tentang ma'anil huruf. Arti-arti kalimat huruf itu bisa mendatangkan, ya, ala itu biasanya untuk pembebanan tugas, kan begitu kan. Masya Allah, ya, itu orang yang mengkaji usul fikih sebenarnya dia harus lengkap, padanya ada ilmu nahwu, sharaf dan sebagainya. Artinya dia tahu dia ma'ani huruf, makna-makna huruf tersebut. Oke. Al-muraghabu fihi, yaitu yang digemari atau yang dianjurkan. Wat tatawwu, ini pun sunat. Wan nafilatu wal fadilatu. Fadilah kita bilang keutamaan. Fadilah itu keutamaan. Rupa-rupanya sunat. Jadi ada 7 ya. Ada 7 mutaradifnya. 1 mandub, 2 mustahab, 3 hasan. Ya, kira-kira mandub itu samalah sunat. Mustahab pun ya yang disukai, cinta, dari kata-kata hub, ya kan. Wal hasan yang baik, ya. Wal muraghab fihi yang digemari ataupun yang dianjurkan. Wat tatawwu juga sunat. Tatawwu itu dikerjakan secara ketaatan, ya, tatawwu artinya. Wan nafilah, ya, artinya sunat juga. Wal fadilah artinya keutamaan. Baik, kita teruskan ketiga, nanti kita simpulkan definisi ini secara pengertian yang macam tadi, gabungan daripada usul fikih dengan fikih. Kita teruskan saja. Baik, yang ketiga adalah al-haramu lughatan. Haram secara bahasa. Apa definisi haram secara bahasa? Al-mahdhuru, sesuatu yang ditegah, dilarang. Ya, mahdhur, hadar, ya, dari kata-kata hadar. Ya. Wa syar'an, dan secara istilah syara', ma naha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang melarang darinya, dari yang haram itu, as-syari'u oleh Allah dan Rasulnya. Syari' itu Allah dan Rasul. Nahyan jaziman, larangan yang putus. Karena nanti ada larangan yang tak putus. Apa itu? Makruh. Ya, sekali lagi kita ulang. Manaha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang melarang daripada apa itu? Yang haram. Asyari'u oleh Allah dan Rasulnya, syari' yang mensyariatkan. Nahyan jaziman, larangan yang putus. Hukmuhu, hukumnya, yuthabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Ya,
diberi pahala orang yang meninggalkannya. Tarikuhu, orang yang meninggalkannya, imtisalan, karena menjunjung perintah, wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa orang yang memperbuatnya. Muradifatuhu sittatun, kata yang serupa ataupun sinonimnya ada 6. Al-mahdhuru, suatu yang dilarang. Wal mamnu'u, suatu yang ditegah atau yang dilarang, serupa lihat. Wadzambu, dosa. Wal ma'siyatu, maksiat. Maksiat ini pengengkaran lah, engkar. Wal mazjuru anhu, mazjuru anhu, yang dilarang juga. Wal mutawa'adu alaihi, ya, yang yang dijanji mutawa'ad, apa ini mutawa'ad alaihi, karena wa'id dengan wa'id, wa'id itu adalah apa namanya, apa Ustaz, mutawa'ad alaihi, yang akan diberi apa namanya, dijanjikan siksa, dijanjikan siksaan ke atasnya. Mutawa'ad alaihi, karena ala setelahnya ya. Nah, jadi kalau ala itu bentuk siksa, yang akan dijanjikan siksa ke atasnya. Baik, itu sekadar mutarodibnya. Ada 6 tadi. Al-mahdhur, sesuatu yang larang. Al-mamnu, yang ditegah. Wadzambu, dosa. Wal ma'siyah, pengengkaran ataupun ialah engkar, perlawanan atau keengkaran. Kemudian wal mazjur anhu, yang yang zajar ini yang ditegah juga lah, yang dilarang. Wal mutawa'ad alaihi, yang dijanjikan siksa ke atas, dijanjikan siksa ke atas. Baik, kita teruskan yang keempat. Al makruhu lughatan, makruh secara bahasa. Al marghubu anhu, nah ini pun begitu juga ya. Yang tidak disukai, kurang disukai. Marghub, yang tidak dianjurkan, begitulah. Marghub, yang tidak dianjurkan. Anhu, tengok itu. Kalau tadi fihi, ya kan? Jadi kalau fihi, yang al-muraghabu fihi, berarti yang dianjurkan. Kalau ini yang tidak dianjurkan. Bedanya di mana? Hanya huruf setelahnya saja. Kalau fi setelahnya, maka dia artinya positif. Kalau an setelahnya, berarti artinya negatif. Nah, Masya Allah. Jangan anggap remeh terhadap huruf itu. Ya. Huruf itu penentu arti. Disinilah nanti kalau dia tidak memahami ya nahwu shorof, maka mengartikannya sama saja dibuatnya. Ya. Tengok, buka kamus, apa arti raghiba, gemar, suka. Tiba-tiba jumpa dengan ini, dua-dua diartikannya suka. Lah tidak. Kalau muraghabu fihi, itu baru suka. Kalau muraghabu an, tak suka, bonci. Ya, ya gitu. Jadi perlu kita ini sama-sama lah kita. Yang bercakap ini pun tak ada apanya ini ilmunya. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Di sinilah kita tempat untuk belajar ya. Artinya dalam hal diskusi ustaz-ustaz besar-besar begini, alhamdulillah. Ya, jadi apa tadi kita katakan? Al-marghubu anhu, sesuatu yang tidak disukai, begitulah. Wa syar'an, dan secara syarak, makruh itu apa secara syarak? Mana hasyari'u anhu nahyan ghaira jazimin, sesuatu yang melarang oleh syari' Allah atau Rasulnya dan Rasulnya, anhu, daripadanya yang makruh, nahyan ghaira jazimin, larangan yang tidak putus.
hukmuhu, hukumnya, yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Yusabu, diberi pahala atas meninggalkannya, imtisalan, karena menjunjung perintah, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa atas memperbuatnya. Baik, tak ada di sini dibuatnya apa ya, mutaradifatnya ya, tak apalah, kita baca saja terus. Kadang-kadang kalau mutaradifnya selalu juga kita dengar makruh itu apa? Khilafu aula, ya, biasa itu khilafu aula. Ada makruh pun nanti ada terbagi dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, ya kan? Oke, tak apa. Kita baca saja, nanti tentunya Syekh itu nanti akan mengulas. Yang kelima, al-mubahu lughatan, harus. Tunggu dulu, mubah ini kalau orang-orang dulu mengartikannya harus. Tapi harus sekarang itu lebih mirip-mirip pula, kadang-kadang terbawa kepada wajib. Ya? Anda seharusnya buat seperti ini. Itu sudah macam wajib. Jadi kalau tidak diartikan harus, maksudnya harus dengan istilah orang-orang dulu kita. Kalau tidak dibuat boleh, bagus juga. Boleh, ya. Mubah. Lughatan secara bahasa adalah al-jaizu, boleh. Atau harus, terserahlah. Yang penting maksud harus bukan harus dalam istilah yang sekarang ini mirip-mirip kepada wajib. Wa syar'an, dan secara syara, istilah syara, maka tarkuhu wa fi'luhu ala sawa, sesuatu yang memperbuatnya dan yang meninggalkannya, sesuatu meninggalkannya dan memperbuatnya atas serupa, sama, ala sawa, serupa hukumnya. Nanti akan saya simpulkan dengan definisi apa nanti terakhir. Serupa, hendak ditinggalkan pun ini tak ada dosa, tak ada pahala, dikorjokan pun begitu juga, ya, ala sawa. Hukmuhu, hukumnya, la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa bin niyati salihati fayusabu. Hukumnya apa? Tidak diberi pahala pelakunya yang memperbuatnya, wa la yu'aqabu tarikuhu, dan tidak diberi siksa. Yu'aqab, diberi siksa atau berdosa. Tarikuhu, orang yang meninggalkannya, illa bin niyatis salihati, melainkan dengan niat yang baik. Nanti akan kita jelaskan. Fayuthabu, maka jadilah dia diberi pahala kalau dengan niat yang baik. Muradifatuhu, apa muradifatuhu tadi kita katakan apa sinonimnya ataupun kata yang serupa, mirip-mirip dengan mubah. Salah satu tiga, al jaizu wal halalu wat apa itu, wat talqu, apa itu, wat talqu, wat talqu kan, al jaizu jaiz, boleh, wal halalu halal, wat talqu, yang ketiga ini talq. Nah, kadang-kadang kita katakan jarang ini digunakan, mungkin itulah itu apa, sesuatu yang halal. Tolak adalah sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah, mungkin wallahu alam, apakah dari situ pengambilannya atau apa. Watilku, watilku, ya, tak ada pula, ada membawa kamus Mahmud Yunus, kalau baris bawah itu apa, watilku. Oke. Ada Pak kamus?
Kalau baris bawah at-tilqu apa? At-tilqu. Ya. Baik. Iyalah nanti kita apa? Kalau pun perlu itu nanti kita tengok nanti di kamus. Kesimpulan 5 hukum taklifi dari sudut definisi tadi sangat cantik, menggabungkan definisi usul fikih dengan fikih. Baik, yang pertama tadi seperti yang maksud dan tujuan yang selalu saya ajarkan ataupun apakan ke masjid-masjid. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah perintah yang mesti buat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat atau ditinggalkan berdosa. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Perintah yang ada kelonggaran. Kalau buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tak sampai berdosa. Jadi kalau kita definisikan seperti itu, maka tidak main-main. Sunnah itu rupanya perintah. Salat witir itu sunnah, perintah rupanya. Jadi kalau sudah kita mulai dengan perintah yang ada kelonggaran, walaupun ujung-ujungnya nanti longgar, tapi di benak kita, di benak orang yang mendengar, apakah itu anak-anak kita, jadi dia biasanya akan terapa deh, bahwa oh perintah rupanya. Apa contoh yang sunnah? Umpamanya kita bilang, nak, kamu bangun tidur rapikan, itu sunnah. Maka dia sudah hafalkan apa itu sunnah. Sunnah adalah perintah yang ada kelonggaran. Mak, perintah betul pula. Kurapikanlah tempat tidur, kulipatlah, bersihkanlah apa ini. Maka dengan demikian akan lebih mantap diingatan atau diingatan kita ataupun siapa saja kalau kita gabungkan definisi ini. Kemudian haram. Haram adalah larangan yang mesti ditinggalkan. Larangan yang mesti ditinggalkan. Oh, kalau tadi perintah, yang wajib perintah, yang sunat pun perintah. Sekarang masuk kepada larangan. Haram adalah larangan yang mesti ditinggalkan. Ini yang kita akan katakan tadi, mana hasyari nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh hukum syara, larangan yang putus, maka kita katakan larangan yang mesti ditinggalkan. Baik, bagaimana apanya konsekuensinya? Kalau dibuat badoso, kalau ditinggalkan berpahala. Konsekuensinya seperti itu, maka masuk konsekuensinya ke hukum, definisi hukum fikih. Baik, kemudian makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah larangan yang ada kelonggaran. Di benak kita yang mendengar, oh ini hukumnya makruh. Karena selalu kita hafal apa makruh? Larangan yang ada kelonggaran. Larangan. Maka itu tidak menganggap sepele terhadapnya makruh, karena makruh itu juga larangan. Nah, maka itu saya bilang tadi, keutamaan menggabungkan dua definisi ini sangat cantik, sangat ada kosannya kepada orang yang mendengar, terutama anak-anak. Kalau kita definisikan seperti ini, sebenarnya tidak berlawanan dengan definisi yang mereka ketahui, hanya tambahan saja. Larangan yang ada kelonggaran. Di mana longgarnya? Kalau buat tak sampai berdosa, kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Ya. Jadi kalau ada anak kita yang tahu definisi ini, tiba-tiba ayahnya merokok, ayah jangan merokok, itu larangan. Jangan salahkan dia, karena betul merokok itu larangan. Tapi larangannya longgar kalau kita menghukumkan rokok itu
makruh. Kalau ulama yang menghukumkan rokok itu haram, maka larangannya putus, kan begitu kan. Nah, jadi begitu juga kita bilang, kita bilang sama anak kita, yang kotor lah kamarmu ini, bersihkanlah. Kamar yang kotor itu makruh hukumnya. Maka di benaknya, makruh itu adalah larangan, maka coba-coba bersihkan. Kadang-kala menanamkan sesuatu kepada anak itu mempunyai metode, kan. Metodenya artinya inilah tadi gabungan dari dua definisi ini sangat bagus. Ya. Baik, yang terakhir adalah mubah. Baik, kalau kita lihat wajib dan sunnah adalah perintah dua-duanya. Cuma ada kalau wajib perintah yang mesti, kalau yang sunnah perintah yang longgar. Kemudian haram dan makruh dua-duanya larangan. Namun kalau yang haram larangannya adalah larangan yang mesti, kalau yang makruh adalah larangan yang longgar. Maka mubah itu bukan perintah, bukan larangan. Tak perintah, tak larangan. Tidak ada kena mengena dengan dosa dan pahala. Kalau buat tak berdosa, tak berpahala. Kalau ditinggalkan pun tak berdosa dan tak berpahala. Itulah mubah. Maka definisi-definisi yang seperti ini tak salah, kita perbaharui. Ya, bukan berarti hendak merubah yang ada itu, tapi justru hanya menambahkan kata-kata sedikit saja. Yang mana kata-kata sedikit itu, karena itulah yang mula-mula dihafal orang, maka di dalam benaknya akan ada nilai yang positif, yang bisa dia merasa takut, getar, atau apalah kita katakan. Baik, yang terakhir itu makruh. Apa yang hendak kita tekankan di sini? Yang terakhir mubah. Minta maaf. Yang terakhir ini mubah. Artinya kalau kita buat pun tak berdosa dan tak berpahala, kalau ditinggalkan pun tak berdosa dan tak berpahala. Pertanyaannya, kalau dalam hal ini apa? Kira-kira tidak untung dan tidak rugi. Namun ternyata dari sudut bisnis ekonomi, apabila kita jualan buka jam 7 pagi, tutup jam 7 sore, ya, 7 pagi hingga 7 sore, tak untung tak rugi, balik kita ke rumah, kita bilang sama istri kita, hari ini paten ya, tak untung tak rugi. Apa kata istri kita? Yang bodoh lah abang dia. Kan? Ini dalam bisnis. Bodoh lah abang ini. Jam 7 pagi sampai jam 7 sore, gembira dia, tak untung tak rugi. Berarti tak lulus matematika abang. Itu dari sudut bisnis. Maka kita sebenarnya bisnis kita di dunia ini mazra'ah lil akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam, untuk hasilnya nanti akan diambil di hari akhirat. Kalau begitu, ya kan? Kalau begitu, kita balik lagi kepada contoh. Kira-kira contoh yang mubah ini apa, Ustaz? Kalau contoh yang wajib, maka kita bilang selalu yang positif-positif. Apa itu? Salat, puasa, zakat, ya. Ada wajib dari sudut zahir, ada sudut batin. Apa sudut batin? Sifat-sifat yang terpuji di hati. Ikhlas. Apa lagi? Tawadu. Itu. Jangan takabur, sebab takabur nanti haram. Nah, maka ini sifat-sifat yang terpuji. Jadi yang selalu dicontohkan hanya sifat-sifat zahir saja, enggak. Kalau bisa kita sebutkan juga apa yang batin. Baik. Kemudian yang sunnah juga begitu juga. Salat sunnah, ya, puasa sunnah, atau kita katakan menjaga kebersihan, merapikan dan sebagainya, itu adalah perkara yang sunnah. Kemudian yang makruh, yang haram, maka kita selalu mendefinisikannya sebagai yang negatif-negatif, mencuri, ya,
kemudian apa mencontohkannya dengan yang negatif, mencuri, berzina dan sebagainya. Ternyata meninggalkan yang wajib rupa-rupanya contoh yang haram. Salat itu adalah wajib, tak salat dia haram hukumnya kamu. Iya kah? Haram selalunya ku tahu mencuri katanya. Haram mencuri, berzina haram, minum arak haram. Lah meninggalkan salat, apabila salat itu hukumnya wajib, salat itu kan hukumnya wajib, yang wajib itu ditinggalkan jadi haram. Sebenarnya balik-balik saja contoh itu. Kau haram kau buka aurat. Bah, selalunya yang haram itu adalah berzina katanya. Lah menutup aurat itu hukumnya wajib, ketika dilanggar yang wajib itu menjadi haram. Begitu ya. Apa contoh yang wajib? Disebutkannya, udah habis capek dia menyebutkan apa lagi, bingung dia. Sebut saja lawan dari yang haram itu. Itulah contoh yang wajib. Menjauhi zina, menjauhi mencuri, itu wajib. Karena mendekatinya, melaksanakannya menjadi haram. Oke, sunat sudah. Kemudian haram tadi kita sebutkan seperti itu. Artinya apa? Meninggalkan yang wajib itu hukumnya jadi haram. Ya. Nah, jadi hanya contoh itu dibalik saja. Jangan kita terfokus pada sesuatu yang negatif. Itu pun sebenarnya negatif. Meninggalkan sesuatu yang haram, yang wajib itu jadi negatif lah. Sebab dia jadi negatif. Tapi apa namanya, kadang-kala contoh itu difokuskan pada yang negatif-negatif yang di kepala masyarakat itu selalu menyebutkannya seperti itu saja. Ketika kita balik, maka dia terheran-heran. Nah, benar itu. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, durhaka haram. Ya. Berselaku ikhlas itu hukumnya wajib. Ria itu haram. Ya, begitu. Ya. Takabur itu hukumnya haram, berarti tawadu itu merendah diri hukumnya wajib. Begitu saja. Baik. Kemudian yang makruh, ya, lawan dari yang sunnah. Ya. Kadangkala lawannya, kadangkala orang kata meninggalkan yang sunnah itu ada yang mendefinisikan juga hukumnya menjadi makruh. Mencontohkan seperti itu. Ada yang bilang tidak, khilafu aula. Ya, itu yang tadi kita katakan khilafu aula nih. Contoh ba'diyah, qobliyah kita tinggalkan, maka khilafu aula. Orang yang mengatakan makruh pula begini. Bersedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Selama sedekah itu tidak sedekah yang wajib seperti zakat ataupun kita katakan kifarat ataupun apa sajalah sedekah yang wajib, denda dan sebagainya, fidyah dan sebagainya. Namun ketika seseorang sudah menadahkan tangan, Pak, mintalah dulu duit, aku sudah 3 hari tak makan, ya kan? Adanya duit di kantong kita. Walaupun hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat. Tapi ketika begini, kita tak ondak mengambil walaupun duit. Ustaz, aku tak percaya dengan dia. Kalau tak percaya, kasih saya 1000. Kasih saja berapa yang kita mampu. Ya, karena ada, maaf cakap, mungkin sindikat ataupun apalah kita bilang kan. Orang yang kaya menyamar jadi orang yang miskin, kan? Meminta-minta karena malas. Ketika sudah menadahkan tangan, kita tak ondak mengambil. Memang kalau menurut yang memakruhkan itu wajar, makruh disebut. Dalam keadaan kemampuan dia membuat. Di hari Ahad tak kemana-mana, Minggu, ya ada waktu pas apa, ada air wudhu, tak ondak dia sholat duha, umpamanya contoh kan. Bukan karena sibuk dan sesibuk apanya kan. Ada waktu dan pas pula dia habis berzikir apa semua, lah sholat duha, tak ondak dia sholat duha, maka hukumnya makruh. Jadi terserahlah ondak mencontohkan yang makruh itu apabila meninggalkan yang sunat hukumnya jadi makruh. Tapi banyak ulama mengatakan tidak semestinya seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin begitulah contohnya, tapi
kebanyakan mengatakan khilafu aula. Kalau kita meninggalkan yang sunnah itu khilafu aula. Yang aulanya, yang utamanya adalah, yang fadilahnya adalah mengerjakan yang sunat. Salat sunat, tapi tak kita buat, maka khilafu aula, menyalahi yang lebih yang utama. Baik, contoh-contoh itu tadi kalau kita lihat, maka sekarang apa contoh yang mubah? Contoh yang mubah, artinya kita bilang contoh yang mubah itu Ustaz tidak wajib, tidak sunat, bukan contoh wajib, bukan contoh sunat, bukan contoh haram, bukan contoh makruh. Betul, maka itu adalah mubah. Maka kalau begitu, banyak perbuatan mubah ini, banyak rupanya. Artinya yang mubah ini semua aktivitas kita harian yang bukan wajib, yang bukan sunat atau sunnah, yang bukan haram dan bukan makruh. Amat banyak. Besok pagi keluar kita exercise, lari pagi, harus, sepanjang dia tidak pakai celana pendek lari pagi, ya kan? Nah, sepanjang dia ini bagus untuk lari pagi, bagus. Pergi aku Ustaz hendak belanja ke pasar, silahkan. Ustaz aku hendak makan sarapan hari ini lontong, silahkan, boleh. Rupa-rupanya hampir semua aktivitas kita harian itu hukumnya mubah, sepanjang dia bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh. Maka kalau begitu, yang wajib, contoh sholat, kalau hendak dikalikan sehari semalam 5 kali itu, katakanlah sholat kita dapat kita kerjakan 10 menit satu sholat, maka 10 kali 5, 50. Artinya apa? 50 menit tak sampai 1 jam ibadah wajib itu selesai. Kalau diapakanlah, dikalkulasikan dengan jam, 50 menit. Maaf, ke kamar mandi saja kita dah berapa kali? Mana lebih lama dengan sholat gitu? Kalau dikatakan mandinya 3 kali Ustaz, dalam mandi itu kadang-kadang 10 menit kurang, nah itu kadang-kadang 15 dengan buang airnya semuanya sudah 40 menit, 45, minta maaf. Lain lagi makan kita, lain lagi tidur kita. Tidur itu mubah. Ada yang orang tidur sampai 8 jam, ada yang 5 jam, patenlah kalau 5 jam pula. Ini 8 jam, macam tidur anak-anak ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, kan anak-anak seperti itu. Allahu Akbar, rupa-rupanya aktivitas makan saja, sekali makan hampir setengah jam, ya kan, cerita, bukan katakanlah 15 menit kali 3 kali makan sudah 45 menit ya, ke kamar mandi pun 45 menit, tidur katakanlah 6 jam 5 jam ya. Allahu Akbar. Jadi inilah yang saya katakan itu tadi, andaikan pun tidak berdosa dan tidak berpahala memperbuatnya atau meninggalkannya, tapi di mana kita dengan bisnis yang kita katakan tadi sangat, bahasa kasarnya sangat tidak waras, atau katakanlah bodoh bahasa kasarnya. Orang yang mengatakan gembira dia balik ke rumah, dia bilang aku hari ini tidak untung dan tidak rugi. Dari jam 7 pagi dia buka kode sampai jam 7 malam, sore lah kita bilang, tapi sudah malam sekarang ya, sebab jam 7 itu sudah maghrib. Maka balik dia ke rumah, teregeh-egeh dia, senyum-senyum, ketawa dia sama istriku, hari ini abang tidak rugi dan tidak untung. Akhirnya istrinya bilang, alamak, kuning kepala tengok abang. Berarti abang tak lulus matematika waktu SD. Artinya kalau tidak untung tidak rugi dalam bisnis itu, berniaga itu, jualan itu, berarti rugi waktu dari jam 7 sampai jam 7 sore. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana supaya yang mubah ini menjadi beruntung, kan begitu? Jangan jadikan dia macam orang yang tadi
mogah kita, mogah kita melaksanakan harian-harian kita, ternyata harian kita itu dikira kosong, tidak dosa, tidak pahala. Kalau begitu maka dikatakan Syekh ini di sini tadi apa katanya, illa bin niyatis salihah, melainkan dengan niat yang baik. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menyebutkan tentang sedekah, setiap persendian kamu itu ada sedekah, ya. Kemudian hubungan suami istri itu ada sedekah. Maka sahabat itu terheran-heran. Hubungan suami istri, maaf, kemaluan kita itu ada sedekah, nilai sedekah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh sebab itu kita anjurkan orang yang belum nikah, nikahlah. Bukan menyindir ya. Nah, ada nilai sedekah situ, kan? Bukan menyindir Ustaz, mendoakan supaya cepat. Ya, itunya. Oke. Baik. Apa yang akhirnya para sahabat macam terheran-heran, apakah ada nilai sedekah di dalam maaf kemaluan ataupun hubungan suami istri itu? Maka kata Nabi, bagaimana kalau seseorang menggunakan kemaluannya kepada yang haram? Apakah dia berdosa? Ya berdosa, kata Nabi, kata sahabat. Maka begitu juga lah kalau dimanfaatkannya, digunakannya kepada yang halal, maka jadilah halal. Intinya apa? Intinya inilah yang dikatakan tadi, rupanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh khusus, mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh atau umum. Ibadah mahdoh itu khusus seperti salat, mulai daripada wudunya, ya kan, kemudian salatnya dan seterusnya. Ini ada terperinci. Rukun salatnya membatalkan salat, apanya juga begitu, wudunya ada membatalkan semuanya, terperinci. Ini namanya ibadah mahdoh khusus, ya. Tak bisa dicampur tangan di sini. Rupa-rupanya ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tak khusus, umum. Apa itu? Semua yang mubah, perbuatan yang mubah, yang tidak haram, tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh. Semua aktivitas yang mubah ini, apabila diniatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jadilah dia menjadi ibadah, menjadilah hukumnya sunnah. Jadi kalau begitu jangan disia-siakan ini. Contoh, ya, kalau kita bilang tidur itu adalah hukumnya mubah, baik. Kalau tidur seseorang, cepat kali dia tidur. Bang, kenapa cepat tidur? Aku nanti malam hendak jam 2 hendak keluar. Abang mengapa ya? Membongkar, ada bank di sana, ada rumah apa di sana. Maka tidurnya itu apakah tidur orang yang dihukumkan apa tidurnya? Karena wasilah, jalur kepada yang haram jadi haram, ya. Jalur wasilah supaya dia tahan, nanti tidak mengantuk, bisa dia membongkar rumah orang lain, maka haram. Dia tidur pula. Ketika diletakkannya kepalanya ke bantal, bismikallahumma ahya wa amut, diniatkannya, ya Allah, aku tidur ini untuk memberikan hak mata, ya, untuk memberikan hak pada mata untuk istirahat, dan juga aku tidur ini karenamu ya Allah, supaya tubuh badanku segar, enak besok beribadah kepadamu. Maka apakah tidur dia itu tidur yang mubah, tak dapat pahala, tak dapat dosa? Tidak. Tentunya paslah yang macam disebutkan Nabi itu. Kalau sesuatu itu kita gunakan kepada yang haram, jadi haram. Kalau sesuatu itu kita gunakan kepada yang halal, yang dibolehkan, yang sunnah, taqarrub ilallah, maka menjadi. Oleh sebab itu kita rubah sekarang. Jangan kita macam orang yang bisnis tadi, tidak untung tidak rugi, tapi kita, oleh sebab itu nanti di hari akhirat kita terheran-heran menengok seseorang, Allahu Akbar, banyaknya hartamu di hari akhirat. Siapa itu? Para alim-alim allamah,
syekh. Kenapa banyak hartanya? Rupa-rupanya aktivitasnya apa? Semua aktivitas dia niatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Keluar dia dari rumah, padahal maaf cakap kita katakan entah exercise-nya dia pula, lari pagi ataupun olahraga, maka diniatkannya, ya Allah, aku olahraga ini untuk supaya sehat tubuh badan. Kan ada itu kan apa, al-aqlus salim fi jismis salim, akal yang sehat itu pada tubuh yang sehat, supaya tubuh badanku kuat ataupun sehat, dan sekaligus aku bisa untuk beribadah kepada. Maka lari paginya itu sepanjang dia tidak buka aurat, sepanjang dia tidak melalaikan yang lain, kewajiban-kewajiban lain, maka olahraga apapun, yang penting olahraganya itu tidak haram, ya. Dalam contoh mubahnya nih kita bilang kan, jangan lari dari konsep mubah, Pak. Yang mubah kalau main bola dia tapi pakai celana pendek, jadi haram itu, Pak. Ya, kalau cewek celana pendek buka aurat, maka apapun aktivitas dia, keluar dia, contoh umpamanya guru-guru kita ini kan, malam-malam supaya jangan bosan keluar dulu, minum kopi ataupun apa. Ini guru-guru kita di sini. Jadi mereka keluar minum kopi, untuk niatnya adalah untuk menyegarkan balik apa, ya kan? Bukan untuk cuci mata, Pak. Tidak. Masya Allah, guru-guru ini pun orang tasawuf semua ini. Allahu Akbar. Jadi untuk menyegarkan suasana, keadaan, maka itu aktivitas yang seperti itu asal usulnya mubah. Makan sate ataupun apa, cerita-cerita, tapi kalau diniatkan untuk taqarrub ilallah, supaya segar balik, jangan marah saja kepada pelajar-pelajar ini dengan tingkah laku mereka, tapi supaya enak nanti bergaul dengan mereka, supaya segar lagi, fresh dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah aktivitas yang sunnah. Maka perginya kita, melangkahnya kita itu tadi semua akan mendapat pahala yang sunnah, pahala yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, diberi pahala kalau kita memperbuatnya imtisalan, dengan syarat tadi menjunjung perintah Allah, artinya diniatkan sebagai taqarrub ilallah. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan ibadah umum itu sesuatu perbuatan yang mubah asalnya, ya, mubah asalnya diniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, jadilah hukumnya sunnat. Macam saya katakan tadi, para ulama, orang yang tahu tentang ini, maka dia akan mendapat banyak harta, benda ataupun kekayaan nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena dia menjadikan aktivitas hariannya menjadi yang sunat, bukan hanya sekedar mubah.